Pernahkah kalian berpikir bagaimana matematika bisa membantu kita melihat ketidakadilan sosial dan ekonomi di sekitar kita? Hari ini, kelompok kami tidak akan mengajak kalian menghitung laba rugi perusahaan di atas kertas. Kami ingin membedah sebuah isu nyata yang sedang viral, yaitu dokumenter tentang ruang hidup masyarakat adat di Papua Selatan. Kami akan melihat fenomena ini dari sudut pandang himpunan. Secara teori, himpunan adalah sebuah objek yang didefinisikan dengan jelas dalam konsep labor ekonomis atau ekonomi ketenagakerjaan. Kita bisa memetakan penyerapan kerja lewat diagram Venn. Katakanlah himpunan semesta atau simbolnya itu S adalah total tenaga kerja yang diserap dalam proyek strategis nasional di Merauke. Pemerintahan menjanjikan proyek ini akan menyetarakan warga lokal. Namun, jika kita bedah realitanya, himpunan A adalah pekerja pendatang yang mendominasikan sektor profesional dan seksual. Himpunan B adalah orang asli Papua secara matematis. Kedua, himpunan ini saling beririsan, A dan irisan B. Namun faktanya, irisan tersebut sangatlah kecil. Warga asli Papua justru terpinggirkan dan lebih banyak berakhir menjadi buruh kasar dan upah minim. Sementara lapangan kerja produktif dinikmati oleh luar daerah. Artinya, alokasi himpunan tenaga kerja ini tidak dapat sasaran secara ekonomi. Kritis, ketenagakerjaan ini barulah puncak gunung es dari masalah alokasi sumber daya di Papua. Bagaimana dalam urusan perut dan pangan lokal mereka yang ikut terancam? Rekan saya akan membedah konsep himpunan berikut. Silakan. Terima kasih untuk teman kita, Dea. Nah, teman-teman, mari kita masuk ke urusan yang lebih dalam, urusan perut dan kedaulatan pangan masyarakat Papua. Nah, selama ini pemerintah pusat di Jakarta seringkali berkoar-koar tentang lumbung pangan, soal beras dan mencetak sawah padi. Padahal, secara turun-temurun, alam Papua sudah menyediakan pangan gratis, yaitu pohon sagu. Nah, mari kita bedah fenomena kebijakan substitusi pangan ini menggunakan operasi selisih dua himpunan. Misalkan, himpunan A adalah wilayah lahan yang menghasilkan pangan tradisional seperti sagu dan ubi. Tempat masyarakat bisa berburu dan meramu secara mandiri. Lalu, himpunan B adalah wilayah komoditas modern, yaitu proyek cetak sawah padi. Ketika pemerintah melakukan pemusnahan hutan secara sepihak, terjadilah operasi A dikurang B. Artinya, wilayah pangan tradisional mereka dikurangi dan dihabisi demi menyisakan sawah padi. Secara ilmu ekonomi, kebijakan ini melahirkan biaya peluang atau opportunity cost yang sangat mahal. Kenapa? Karena masyarakat adat Papua dipaksa kehilangan hutan sagu yang menjadi sumber daya hidup gratis untuk beralih ke sawah padi yang membutuhkan modal besar, seperti untuk benih, pupuk, dan perawatan, hingga ongkos mesin panen, modal yang sebenarnya tidak dimiliki oleh petani asli Papua. Akibatnya, alih-alih untung, mereka justru berkali-kali mengalami buntung ekonomi dan kehilangan kedaulatan atas pangannya sendiri. Ketika hutan sagu dibabat dan air sungai mulai tercemar oleh obat-obat semprot kimia, masyarakat adat kehilangan hak atas ruang hidup terkecil mereka. Lalu, bagaimana matematika ekonomi memetakan konflik rampasan lahan adat ini secara makro? Rekan saya akan menjelaskan di bagian ketiga. Silahkan. Terima kasih, Siti. Sekarang kita akan beralih menuju akar dari segala konflik yang terjadi di Papua Selatan, yaitu masalah alokasi ruang hidup dan konflik lahan. Di video dokumenter tersebut, kita bisa melihat bagaimana jutaan hektar hutan adat diambil alih oleh perusahaan korporasi besar guna proyek swasembada pangan dan energi. Sebagai mahasiswa ekonomi, mari kita analisis konflik ini menggunakan konsep irisan dua himpunan. Bayangkan, himpunan semestanya yaitu luas lahan yang ada di Papua Selatan.
Lalu, kita petakan dua konflik kepentingan di atasnya. Yang pertama, himpunan A, yaitu wilayah yang dialokasikan pemerintah kepada korporasi-korporasi besar guna mencapai tujuan biodiesel dan bioetanol nasional. Sedangkan wilayah B, yaitu wilayah hutan adat, dusun sagu, tempat berburu, hingga tempat-tempat sakral yang menjadi fondasi bagi ekonomi subsisten masyarakat suku asli Papua. Masalah besar muncul ketika peta konsesi ini dibuat secara sepihak dari atas meja di Jakarta tanpa melibatkan masyarakat lokal. Akibatnya, secara matematis terjadi irisan antara A dan B yang sangat masif, yaitu wilayah hutan adat yang tumpang tindih dan diterobos langsung oleh ribuan alat berat. Dalam matematika ekonomi, ini adalah kegagalan alokasi sumber daya. Jika wilayah irisan A dan B dikuasai secara paksa oleh industri, masyarakat adat kehilangan atas ruang hidup mereka. Dampak ekonominya, mereka kehilangan akses pangan mandiri dan obat-obatan tradisional yang memaksa mereka menjadi penonton atau bahkan menggembel di tanah mereka sendiri. Tumpukan modal makro yang dikejar korporasi besar justru melahirkan kemiskinan ekonomi mikro bagi warga lokal. Lalu, bagaimana masyarakat adat mempertahankan ruang hidup mereka di tengah gempuran ekonomi kapitalis ini? Rekan saya akan menutup analisis kelompok kami dengan contoh himpunan terakhir. Kepadanya, dipersilahkan. Selanjutnya, di tengah kepungan arus ekonomi kapitalis modern, masyarakat adat Papua ternyata masih memiliki logika matematika ekonominya sendiri untuk bertahan hidup. Salah satunya adalah suku Moyu yang memperkuat diri melalui tradisi Awon Adat Bon atau Pesta Babi. Mari kita lihat bagaimana sistem ekonomi tradisional ini bekerja melalui konsep himpunan saling lepas. Dalam teori matematika, dua himpunan dikatakan saling lepas apabila tidak memiliki satupun anggota irisan yang sama. Fenomena ini terjadi antara himpunan A, yaitu sistem ekonomi komersial korporasi yang melulu mengukur segala hal dengan uang, dengan himpunan B, yaitu sistem ekonomi sirkular tradisional suku Moyu. Bagi suku Moyu, pesta babi adalah bentuk irisan budaya dan ekonomi timbal balik yang membutuhkan persiapan sekitar 10 tahun. Mereka memelihara babi di dalam hutan adat secara mandiri tanpa bantuan korporasi ataupun negara. Ketika pesta ini digelar, klan lain akan membayar jerih payah tuan rumah sebagai bentuk aliansi untuk menjaga ekosistem hutan bersama. Dua sistem ini adalah himpunan saling lepas karena nilainya tidak akan pernah bertemu. Bagi korporasi, hutan adalah komoditas yang harus dibabat demi biodiesel. Namun bagi masyarakat adat, hutan adalah lumbung pangan, bank, sejarah, dan sekaligus martabat yang tidak bisa digantikan dengan uang ganti rugi lahan yang murah. Kesimpulannya, yaitu teori himpunan dalam matematika ekonomi bukan sekedar rumus di atas kertas, melainkan lewat himpunan ini kita bisa melihat dengan logis dan jernih bagaimana alokasi sumber daya yang keliru dapat merenggut ruang hidup sebuah peradaban. Saya, Nesila Safia, mewakili kelompok kami, pamit undur diri, dan mari kita gunakan matematika untuk melihat dunia dengan penilaian yang lebih berempati. Sekian, terima kasih.